400 km ini kalau misalnya di Indonesia ini seperti jarak dari Medan ke Pekanbaru. Nah, bisa dicoba ini buat teman-teman nanti yang mau mudik dari perantauan Medan ke Pekanbaru, bisa dicoba seperti Damian kali ya. Itu lari ultramaraton. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nusi. Selamat datang di Nusi Kreasi. Damian Rider. Pernah kenal sama sosok ini? Kalau aku pertama kali lihat kayak Mas Johnny Depp ya. Fans dari Johnny Depp gak terima, langsung komen di bawah ini. Oke, untuk di sini yang aku ingin angkat ceritanya dari Damian Rider adalah bagaimana dia yang waktu masa kecilnya punya pengalaman pahit, yaitu korban KDRT di keluarganya sendiri, lalu terpuruk di usia remaja, lalu ketika besar menorehkan banyak prestasi. Kayak apa ya? Langsung aja disimak. Damian Rider, pria kelahiran Australia ini waktu kecil memiliki pengalaman hidup yang sangat pahit karena dia ini adalah korban KDRT. Nah, KDRT ini dilakukan oleh keluarganya sendiri. Sebenarnya notabene adalah dari pacar ibunya. Dan KDRT ini terjadi selama tahunan ya. Jadi nggak cuma 1 hari, 2 hari atau mingguan. Tetapi KDRT ini terjadi selama tahunan. Nggak jarang Damian ini ketika misalnya lagi tiduran di kamarnya, lagi enak-enak di atas ranjang, lalu tiba-tiba Damian ini mendengar jeritan ibunya. Tak lama diikuti oleh suara piring pecah, gelas pecah, jadi barang-barang dibanting-banting, suara kedebak-kedebuk, dan tidak jarang juga Damian ini akan melihat tembok-tembok di dapur ataupun di ruang-ruang lainnya ini berlumuran banyak darah, di mana darah itu adalah darah ibunya sendiri. Dan di sini Damian pasti akan menjadi korban berikutnya karena pacar dari ibunya setelah itu pasti akan mendatangi Damian yang waktu itu masih kecil. Lalu Damian akan diserang, dipukuli, ditendang, bahkan ditelanjangi ya, dirobek pakaiannya. Jadi bisa dikatakan ya untuk ibunya Damian di sini terlibat dalam toxic relationship. Bagaimana tidak bisa lepas dari hubungan yang toksik, padahal yang anaknya ini di sini sudah sampai dilempar di dinding juga seperti itu. Jadi tidak jarang Damian ketika disiksa atau mengalami KDRT itu, dia akan lari atau pergi ke pantai. Jadi sudah terbiasa dengan suasana pantai, bahkan dalam kondisi dada masih telanjang ya, tidak memakai pakaian karena habis dirobek oleh pacar ibunya itu. Bayangkan saja selama tahunan tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sangat toksik seperti itu dengan mengalami KDRT dari pacar ibunya, itu pasti bisa dibayangkan Damian remaja itu tumbuh menjadi sosok yang destruktif, yaitu yang suka merusak ya. Dan di sini Damian kecanduan dengan alkohol, berada dalam lingkungan yang sangat negatif. Disebutkan juga dari berbagai sumber, Damian ini pernah kabur juga dari rumah karena sudah tidak tahan dengan lingkungan toksik atau KDRT yang diterima selama ini. Lalu Damian ini juga pernah disebutkan pada usia 22 tahun Damian pernah mengalami serangan jantung. Pernah juga melakukan bunuh diri ini sebanyak 4 kali. Itu di titik paling jatuh atau paling terpuruknya Damian. Sampai akhirnya Damian merasa kalau tidak, aku sudah tidak bisa seperti ini terus. Lalu yang uniknya di sini adalah disebutkan bahwa untuk pelarian dari Damian untuk bisa sembuh dari masa lalunya atau mengobati rasa traumatisnya ini, Damian itu melampiaskan ya, bahasanya melampiaskan ya. Ini melampiaskannya itu uniknya ke bidang olahraga. Damian akhirnya mulai berlari. Kalau kita berlari itu kan ya sudah ya, berlari itu kita olahraga, gimana sih lari-lari itu. Uniknya Damian di sini adalah ketika dia berlari, dia merasa dia berlari itu dia pergi beranjak dari masa lalunya. Dia tidak mau terjebak dalam masa lalunya yang pahit ketika dia masih kecil. Dia seolah-olah berada dalam tubuhnya ketika dia masih kecil ya, masa-masa masih kecil. Jadi ketika semakin Damian berlari semakin jauh, berarti dia akan beranjak semakin jauh meninggalkan masa lalunya yang sangat kelam. Itu bagi Damian. Sampai akhirnya Damian dari hasil latihannya selama bertahun-tahun berlari, Damian percaya diri untuk mengikuti lomba-lomba. Sampai dikenallah beliau ini sebagai marathoner. Marathoner di sini tuh kalau misalnya teman-teman tahu pelari maraton. Nah, maraton ini biasanya tuh menempuh jarak ini sebesar ya
sejauh 40 kilometer. Jadi kalau 40 kilometer ini seperti kayak artis-artis kita yang misalnya lomba di luar negeri, di Eropa untuk lari maraton. Kalau teman-teman pernah dengar itu seperti artis Gisela Anastasia, Ibnu Jamil, ini 40 kilometer berlari di Eropa. Atau misalnya di Borobudur Marathon, ini juga 40 km seperti itu. Itu udah biasa, lumrahnya seperti itu kalau maraton. Nah, kalau ultramaraton itu umumnya ini menempuh jarak sebesar lagi sejauh 80 sampai 100 km. Ekstrim-ekstrimnya tuh jarak 150 km. Nah, di sini salah satu rekor dari Damian yang belum pernah dicapai adalah mengelilingi Phuket, Thailand itu sebanyak 3 kali berturut-turut. Kalau di total ini dengan jarak 400 km. 400 km ini kalau misalnya di Indonesia ini seperti jarak dari Medan ke Pekanbaru. Nah, bisa dicoba ini buat teman-teman nanti yang mau mudik dari perantauan Medan ke Pekanbaru, bisa dicoba seperti Damian kali ya. Itu lari ultramaraton. Lanjut. Jadi ultramaraton ini bagi Damian adalah selain menguji mental dan fisiknya, ada misi yang Damian lakukan di dalamnya, yaitu misi untuk membantu korban kekerasan pada anak. Jadi sebelumnya karena Damian ini sering menang lomba lari ya, selain ultramaraton, ini Damian bisa mendirikan beberapa organisasi. Nah, organisasi yang didirikan tuh antara lain adalah Rider Foundation. Rider Foundation ini bertujuan untuk mendukung korban kekerasan anak dan bagaimana membantu mereka mengatasi traumanya. Rider Foundation ini berfokus pada pendidikan untuk mendukung anak-anak yang menjadi korban kekerasan ini segera diobati traumanya. Misalnya dengan cara pendidikan itu lalu rehabilitasi atau retreat. Selain Rider Foundation, ini di sini si Damian juga membentuk organisasi yaitu PACA, Pedal Against Child Abuse. Aku sebutnya PACA aja ya, biar lebih gampang. Jadi modelnya juga mirip sama Rider Foundation. Bedanya di sini untuk memberikan kesadaran akan adanya nih loh anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Nah, kalau tadi fokusnya lebih kepada pendidikan atau bagaimana rehabilitasinya itu ya, kalau di sini memang tetap ada juga rehabilitasinya, lebih fokus kepada olahraga. Untuk di sini olahraganya olahraga ekstrim seperti paddleboarding. Nah, di sini juga ada nih prestasi Damian dalam bidang paddleboarding. Masuk yuk ke paddleboarding. Sebelumnya mungkin belum ada yang tahu ya, paddleboarding itu apa sih? Paddleboarding di sini itu adalah berselancar. Nah, uniknya di sini paddleboarding yang dilakukan oleh Damian adalah berselancar dalam posisi tengkurap. Dan di sini Damian itu memecahkan rekor dunia. Karena apa? Karena di sini Damian melakukan paddleboarding ini sejauh 800 km. 800 km ini kalau di Indonesia ini seperti jarak dari Surabaya ke Bali, atau misalnya saja dari Bandung ke Semarang. Searching aja deh, itu sejauh 800 km. Nah, lagi-lagi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau mudik dari Surabaya ke Bali atau dari Bandung ke Semarang atau sebaliknya, itu bisa dicoba dengan jalur paddleboarding. Karena paddleboarding mungkin di sini lebih bebas hambatan ya, dan bebas macet, ngalahin jalan tol. Jadi paddleboarding yang dilakukan oleh Damian ya, ini terjadi pada tahun 2015. Di sini sebenarnya rekan-rekan dari Damian sudah melarang Damian melakukan paddleboarding di lepas pantai Australia. Karena apa? Karena tidak masuk akal melakukan paddleboarding posisi tengkurap sejauh 800 km. Ini butuh waktu berapa hari? Tetapi namanya Damian ya, karena dia harus bisa mengalahkan dirinya sendiri. Karena ketika dia mengarahkan semua rasa takutnya, dia merasa dia sudah bisa beranjak benar-benar lepas dari masa lalunya yang kelam, dari korban KDRT waktu kecil itu. Dia sebenarnya tahu kalau dia melakukan ini, kemungkinan hidupnya tuh hanya 20% kesempatan untuk hidupnya. Karena apa? Karena di lepas pantai Australia ini, ketika kamu melakukan paddleboarding, berarti kamu juga melakukan paddleboarding bersama dengan ikan hiu yang kemungkinan akan lewat-lewat dan juga ubur-ubur. Dan di sini Damian itu melakukannya secara mandiri, tidak ada tim pengganti atau apa ya. Karena di sini ditemani tentu saja untuk mencatat rekor dunia itu. Mungkin di sini lebih ke kameramen yang akan mencatat apakah Damian itu benar-benar melakukan paddleboarding selama 800 km dan lebih untuk pengisi makannya ya selama di
lepas pantai Australia itu. Paddleboarding pun dimulai untuk mengarungi lepas pantai Australia sepanjang 800 km. Nah, ketika hari pertama, kedua, ketiga ini lancar, tetapi di hari keempat apa yang terjadi? Kaki Damian disengat oleh ubur-ubur. Sebentar, gak kelihatan. Kaki Damian disengat oleh ubur-ubur, dan di situ Damian merasa lumpuh di kakinya dan kesakitan yang sangat. Kebayang aja disengat ubur-ubur seperti apa? Ya, aku juga belum pernah sih, tapi sebagai rasa empati pasti sakit sekali ya. Nah, untuk di sini Damian ada dua pilihannya ya, antara menyerah, berhenti, atau terus lanjut. Di sini Damian memutuskan untuk lanjut. Dan artinya untuk di sini Damian benar-benar mengalahkan dirinya untuk mengatasi rasa sakitnya. Lagi-lagi di sini Damian itu berprinsip ketika bisa mengalahkan rasa sakitnya, itu berarti benar-benar semakin beranjak, semakin jauh dari masa lalunya yang sangat kelam. Walaupun Damian di sini juga sudah berdamai dengan masa lalunya ya. Dan akhirnya ternyata setelah hari ke-17 tercapailah 800 km itu dilalui oleh Damian, yaitu pada tanggal 24 Januari 2015 tercapailah rekor paddleboarding sejauh 800 km oleh Damian. Dan salutnya di sini, Damian lagi-lagi tidak hanya untuk menguji kemampuan dirinya, untuk menguji mentalnya, tapi di program paddleboarding sejauh 800 km ini Damian lebih gencar untuk mengkampanyekan program organisasinya, yaitu PACA yang tadi itu untuk mendukung kesadaran terhadap kekerasan anak. Dan tujuan dari organisasi sosial yang dibentuk oleh Damian, yaitu Rider Foundation dan PACA ini, selain dari paddleboarding dan juga ultramarathon, ternyata Damian juga melakukan olahraga ekstrim lainnya, dan lagi-lagi di sini memecahkan rekor dunia. Olahraga ekstrim seperti apa? Yaitu untuk di sini Damian melakukan skateboard. Nah, kalau skateboard pasti dikira biasa ya. Tapi kalau skateboardnya itu dilakukan lintas negara gimana? Yaitu dari Chicago ke Santa Monica, yaitu menempuh jarak 3.600 km. 3.600 km ini kalau di Indonesia ini kira-kira itu ditempuh dari Medan ke Papua. Misalnya Papuanya ini ke Jayapura atau Timika. Itu dari Medan ke Jayapura atau Timika ini kira-kira itu menempuh jarak 3.000 sampai 3.500 km. Jadi bayangin aja 3.600 km itu sejauh mana. Dan lagi-lagi memang di sini Damian ini melakukannya tidak serta-merta hanya membuktikan, aku jagoan, aku bisa. Tidak seperti itu. Ada misi yang selalu dibawa oleh Damian, yaitu yuk sadar, ini banyak loh kekerasan yang dilakukan kepada anak-anak yang kita harus benar-benar aware, karena anak-anak itu pasti adalah masa depan dari negara-negara ya, seperti itu. Dan di sini Damian memang selain dikenal sebagai atlet, penjelajah, tapi juga dikenal sebagai aktivis. Tidak heran Damian diundang oleh negara-negara untuk mengisi, yaitu untuk memberikan motivasi bagaimana Damian ini di sini bisa berdamai dengan dirinya dan bagaimana dari keterpurukan akhirnya berprestasi. Damian tentu saja selain melakukan ultramaraton, kalau di sini juga pernah melakukan maraton sejauh 42 km. Mungkin kalau teman-teman mikirnya 42 km, ini biasa aja kali. Di sini artis-artis juga banyak ya yang melakukan maraton sejauh 40-an kilometer seperti itu. Tetapi lagi-lagi untuk di sini Damian tidak akan melakukan hal yang biasa-biasa saja. Di sini Damian itu larinya sambil membawa beban di punggungnya, yaitu membawa kasur seberat 16 kg melintasi 42 km jarak yang harus ditempuh. Ketika lari maraton sejauh 42 km ini, misi dari Damian selain untuk agar nih orang-orang ayo bergaya hidup sehat, itu juga untuk kesehatan mental. Di sini kesehatan mentalnya itu dianggapnya dengan membawa beban berat, yaitu 16 kg ini digambarkan sebagai
beban mental ya, yang itu bisa saja setiap orang tuh mengalami beban mental itu. Jadi mengkampanyekan itu semuanya. Dari berbagai macam prestasi yang Damien dapatkan, tentu saja akhirnya dia mendapatkan pengakuan dari banyak pihak atau banyak orang. Salah satunya dibuatlah film dokumenter yang berisi kisah hidup Damien. Bagaimana Damien mengatasi traumanya, merasa traumanya dari kecil sampai akhirnya Damien bisa menjadi ultramarathoner dan juga aktivis. Di sini film dokumenternya berjudul Heart of the Sea yang diproduksi oleh National Geographic. Nah, ini adalah sepenggal kisah nyata hidup dari Damien Rider yang sangat menginspirasi. Harapannya selain menginspirasi buat aku, juga bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Sebenarnya prestasinya banyak banget ya dari Damien Rider. Kalau teman-teman penasaran, bisa searching-searching sendiri ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!